biasa. Semoga semuanya sehat dan sukacita ya. Wah, senang sekali ya kita bisa beribadah bersama di hari Minggu ini. Lintang dan Louis akan memimpin ibadah hari ini. Yuk, kita bersukacita bersama dan selalu mensyukuri berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Untuk itu, mari kita menyanyikan Surya Bersinar. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Bersyukur juga pada hari ini kita dapat melihat matahari bersinar dan suara burung di sekitar kita. Bersyukur juga pada hari Minggu ini kita dapat beribadah dan memuji Tuhan bersama-sama. Nah, sekarang setelah kita bernyanyi, mari kita menghadap Tuhan dan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Zaneta. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami mau beribadah. Tuhan, berkati kami ya, supaya jaringannya tidak ada yang putus-putus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bunga-bunga yang di padang, hai betapa indahnya. Kupu-kupu yang melayang, sungguh elok rupanya.
kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita ya. Hari ini Eyang Penatua Ken Larasati akan membacakan untuk kita semua. Kita simak ya. Silahkan Eyang Ken. Anak-anakku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah pagi ini kita mendengarkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab. Sudah siap Alkitabnya? Ya, mari kita buka. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Injil Markus pasal 9 ayat 2 sampai 9. Sudah ketemu? Ya, mari kita baca. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih, berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Seandainya ada orang yang datang terus ngizinin aku untuk tinggal di rumahnya yang gede banget. Seperti itu minggu kemarin Ibu Empo siapa ya nama itu ya, yang ngasih baju ini. Kan aku bajunya cuma 1, terus sekarang
punya baju ini jadi bisa ganti. Seandainya rumahnya ada orang yang ngasih rumah. Permisi, Bu Iyam. Ibu apa kabar, Bu? Masih ngedumel aja nih kayaknya. Gimana? Ya, saya sedih aja, Bu. Kenapa sedih? Saya pengen punya rumah yang gede, yang ada halamannya, ada kamarnya. Saya tidurnya nggak pakai kardus begini, Bu. Waduh. Saya pengen kamarnya ada AC-nya. Wah, di rumah saya aja nggak ada AC-nya. Ibu pengen pakai AC. Kalau habis di saya kan AC-nya angin cepoi-cepoi. Malah enak itu Saya pengen alami. ngerasain yang dingin-dingin gitu. Di rumah saya aja juga saya pakai kipas. Kipas tangan, begini doang. Kalau saya angin cepoi-cepoi. Angin AC, angin cendela. Angin Angin cendela. cendela. Kalau saya angin cepoi-cepoi, semilir-semilir jadi langsung. Waduh, itu mah udah enak Gitu. banget ya. Iya. Kok kenapa tiba-tiba pengen punya rumah? Ya kan pengen kayaknya enak gitu tinggal di rumah yang Waduh. bagus, yang ada kamarnya, Kalau ada ngebayangin ruang enak tamunya. banget kayaknya ya. Iya. Padahal Tuhan Yesus aja nggak pernah punya rumah. Hah? Iya. Beneran? Dia selama kerja itu tinggal di mana aja dia mau. Terus dia nggak punya rumah seperti itu tuh. Gak ada. Muridmu apa tuh si siapa ya? Jadi muridnya? kalau dia nih ya, kalau Tuhan Yesus tuh kalau lagi melakukan perjalanan kemana gitu, nanti dia tidur bermalam di situ. Kalau lagi ada di bukit, ya udah bermalam di bukit bersama murid-muridnya gitu. Jadi nggak seperti Tuhan Yesus nggak seperti Mpok Minah yang punya rumah gitu tempat tinggal. Ya enggak, kalau makanya kita bersyukur walaupun cuma pakai kardus begini misalnya nih ya, kan masih bisa tuh namanya tidur, naruh kepala tuh ya rebahan gitu. Iya bisa sih. Nah ini nih Tapi saya kan- nih sebenarnya saya mau pas jadi inget nih Apa? cerita Tuhan Yesus yang mau dibikinin rumah sama murid-muridnya. Hah? Dibikinin Iya. rumah? Dia mau dibikinin tenda ceritanya. Kalau zamannya Enak, Bah. Tuhan Yesus kan rumah itu nggak selalu rumah dalam bentuk bangunan kayak gini, tapi ada juga dari tenda gitu. Tenda kayak pramuka. Ya bisa jadi kayak gitu juga lah kira-kira kalau pramuka. Sambil saya Camping. ngelipet-lipet ya, biar Iya, cepat rapi. tapi dengerin ya saya Iya, cerita ya. iya, saya Nah, dengerin. nih ceritanya gini. Beberapa hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Mereka naik, dan terus naik. Di situ mereka sendirian saja. Tiba-tiba Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mencuci pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus
seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Nah, jadi gitu. Jadi Tuhan Yesus itu dia lagi bertemu dengan Musa dan Elia kan tadi kan. Nah, terus muridnya kan pada pengen bikinin rumah, tapi Tuhan Yesus justru nggak mau. Justru dia nggak mau, kan tadi udah dibilangin. Dia tidak mau sampai hal itu diceritakan ke orang-orang. Oh, itu begitu sederhananya hidup Yesus itu. Jadi Tuhan Yesus apa adanya ya, Iya. nggak seperti saya yang pengen ini itu ya. Nah, padahal tadi kan tahu dengar sendiri kan bahwa dia itu dimuliakan sama Bapaknya. Karena Iya. apa? Karena memang dia mendapat tugas dari Bapaknya itu. Tuhan Yesus Gitu. seneng ya walaupun tinggal pindah-pindah nggak punya rumah karena ya. misinya adalah melaksanakan perintah Bapaknya. Oh. Menyelamatkan manusia gitu. Jadi ya udah, jadi kita udah bersyukur aja. Mau rumah dari gubuk begini Kak, mau rumah yang gede, mau rumah yang masih kecil sederhana, dinikmati. Iya, Tuhan Iya. Yesus aja yang nggak punya rumah mau dibikinin tenda sama murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang nggak usah ya. Iya. Saya masih walaupun tempatnya seperti ini, ya harus tetap bersyukur. Iya. Ada orang yang lebih susah dari saya nggak tinggalnya di kolong jembatan Bahkan ya. nggak punya gini. Nggak untuk punya, iya mendirikan benar, ginian. iya benar. Iya saya. Jadi udah tenang aja nih. Sekarang saya bawain lagi Ya nih. makasih udah ngingetin saya Ini ya. saya bawain selimut nih. Takutnya nanti Bu Iem kedinginan tuh. Udah musim nih. hujan. Nah, Asik. Ih dapat nih, selimut. sama ada kue-kue sedikit nih ya. Ini kemarin kopinya mungkin udah habis. Nah ini Iya. saya bawain teh. Nih bajunya lagi ya. Nih. Iya ampun ada biskuit. Mudah-mudahan bisa berguna Makasih, ya. baik banget sama Iya. saya. Makasih ya Bu Iya, ya. nanti kalau Makasih. kapan-kapan kalau mau nginep di rumah saya boleh deh. Tapi ya itu juga rumah saya juga sangat sederhana. Iya, tapi kan kalau saya sangat sederhananya lebih dari ibu. Ya pokoknya semuanya mah disyukurin. Mau dapat Iya. kayak mana juga. Iya, makasih saya udah dapat berkat Iya. hari ini. Terus udah diingetin dalam seperti Tuhan Yesus tetap senang aja Iya. walaupun keadaannya begini. Iya, walaupun Tuhan Yesus sudah dimuliakan, tetapi dia tetap hidup dalam Iya. kesederhanaan ya. Iya, makasih saya Ya bisa udah, ngerasain saya permisi teh. dulu ya. Iya, makasih ya Tati Ibu Ya, ya. mudah-mudahan ya bisa berguna. Iya, Ya. iya. Yuk, saya Jangan pamit dulu ya. bosan-bosan main kesini ya Bu Iya, ya. tenang aja, tapi jangan marah-marah lagi ya. Iya, mudah-mudahan. Makasih Oke, biskuitnya. yuk, Bu. Ya. Iya. Rapi-rapi lagi deh. Nah, demikianlah cerita kita pada pagi ini. Semoga kita dapat memetik pesan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pesan Tuhan Yesus pada kita hari ini adalah kita baca bersama-sama ya. Cahaya kemuliaan Yesus membawa sukacita dan kebahagiaan bagi murid-muridnya. Kita ulangin sekali lagi ya. Cahaya kemuliaan Yesus membawa sukacita dan kebahagiaan bagi murid-muridnya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya.
Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku Teman-teman, sekarang kita akan menaikkan dalam nyanyian sebuah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, yaitu doa Bapa Kami. Mari kita berdoa dengan dinyanyikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, sekarang kita akan mengucapkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan lagu Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja
waktunya kita memberikan persembahan kita. Persembahan dapat disimpan dahulu dalam kantong, kemudian pada saatnya diserahkan ke gereja. Atau kalian juga bisa minta tolong kepada mama dan papa untuk mentransfernya ke rekening gereja kita. Untuk itu, mari kita menyanyikan lagu Yesus Berpesan untuk mengiringi persembahan kita. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Terima kasih untuk persembahan teman-teman yang tulus. Sekarang mari kita berdoa yang dipimpin oleh Dara. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat-berkat yang Engkau berikan sepanjang masa hingga hari ini. Kami bersyukur dan berterima kasih karena negara kami masih terkendali oleh pemerintahan yang Engkau berkati. Terima kasih karena negara kami tidak dirundung masalah besar dalam hal politik, sosial, dan gejolak ekonomi yang mencemaskan. Terima kasih dan puji syukur kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, sudah 10 bulan pandemi COVID-19 menimpa negeri kami. Sebagai manusia, kami amat sedih dan prihatin. Namun demikian, sebagai anak-anak-Mu, kami yakin dan percaya bahwa pandemi ini akan berakhir. Kami punya pengharapan kepadamu karena Engkaulah tempat sandaran kami. Kami punya pengharapan oleh karena tangan kasih-Mu. Program vaksinasi nasional dan upaya-upaya lain yang dilakukan pemerintah dan didukung masyarakat akan membawa kemajuan. Bapa kami yang ada di surga, kami memohon pula atas penyertaan-Mu agar kami terhindar dari petaka penyakit infeksi COVID-19 dan penyakit lainnya. Berikan kami kepandaian dalam memelihara kekebalan tubuh kami, melalui berkat makanan-Mu yang bergizi atau berkualitas. Melalui kedisiplinan kami dalam berolahraga, melalui penerapan protokol kesehatan dan cara-cara lain yang bermanfaat. Bapa, kami juga mohon campur tangan-Mu dalam keberlangsungan kehidupan keluarga kami. Berikan keluarga kami kedamaian, relasi yang penuh kasih, kelancaran dalam segi pendidikan anak-anak, pengelolaan keuangan keluarga, dan membangun hubungan dengan masyarakat sekitar. Bapa, Tuhan kami, jauhkan pula kami dari petaka atau mara bahaya, baik itu kecelakaan, serangan kriminal, maupun bencana alam. Bapa yang Maha Baik, demikian seru doa kami, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Nah, teman-teman, kita sudah bersukacita bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan kita. Sekarang, kita akan menerima berkat yang akan melindungi dalam kehidupan kita. Ingat selalu pesan Tuhan Yesus ya, dan lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai bertemu lagi teman-teman dalam ibadah minggu yang akan datang. Bapa, antarlah kami
Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, kita mau beraktivitas. Judulnya adalah Pancarkan Kemuliaan Allah. Nilai Kristianinya, cahaya kemuliaan Yesus membawa sukacita dan kebahagiaan bagi murid-murid. Ayat indahnya, tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah. Bergembiralah dan bersukacitalah. Mazmur 6:8. Caranya adalah: pertama, kumpulkan foto-foto kalian yang menunjukkan wajah ceria. Lalu minta orang dewasa untuk membuat kolase memakai HP, laptop, atau tablet. Nah, jadi deh. Seperti itu ya aktivitas minggu ini. Jangan lupa kirimkan foto-foto kalian ke kakak pelayan sekolah minggu.